Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yaitu prinsip pigeonhole. Nah, adapun untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Bazlan Darari SPD MPD. Adapun anggota kelompok 6 yaitu terdiri dari yang pertama Muhammad Dermawan Siregar, yang kedua Viola Sari Bruginting, dan yang ketiga Nadia Asmi. Prinsip pigeonhole atau sering dikenal dengan prinsip sarang merpati. Jadi, prinsip pigeonhole ini merupakan salah satu teknik pembuktian yang sederhana dan efektif. Prinsip ini merupakan salah satu alat kombinatorial yang berguna dalam menghitung objek dengan properti tertentu. Jadi, prinsip tersebut dinamakan prinsip pigeonhole karena berawal dari permasalahan perbedaan jumlah burung merpati dan sarangnya. Misalkan nih, ada 20 burung merpati yang akan bertengger di 19 sarang burung merpati. Maka, pastikan salah satu dari sarang burung itu pasti berisi setidaknya paling sedikit 2 burung merpati. Maka muncullah teorema pertama. Jika K adalah bilangan bulat positif dan K plus 1 atau lebih objek ditempatkan ke dalam kotak K, maka setidaknya ada satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Akan kita buktikan dengan prinsip pigeonhole dengan menggunakan bukti kontraposisi. Misalkan nih, tidak ada kotak K mengandung lebih dari satu objek, maka jumlah total objek akan paling banyak K. Ini adalah kontradiksi, karena ada setidaknya paling sedikit K ditambah satu objek. Ayo kita amati ilustrasi berikut ini. Terdapat 13 burung merpati yang ditempatkan ke dalam 12 sarang. Maka terdapat sedikitnya satu sarang yang terisi oleh satu atau lebih burung. Jadi dari ketiga ilustrasi gambar berikut ini kita perhatikan, maka setiap ilustrasi itu paling sedikit satu sarang yang diisi oleh lebih dari satu objek. Pasti ada di dalam setiap ilustrasi ini. Jadi masih banyak kemungkinan ilustrasi-ilustrasi lainnya. Maka kita ambil contoh prinsip pigeonhole ini, kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini kan, pertama di antara 367 orang, pasti paling sedikitnya 2 orang yang berulang tahun di hari yang sama. Kenapa? Karena kan 1 tahun itu 366 hari, bisa saja 365 hari di tahun kehabisan. Jadi kan pasti terdapat 36 kemungkinan orang yang hari ulang tahunnya sama. Pasti ada satu orang yang hari ulang tahunnya bersamaan. Maka disinilah prinsip pigeonhole itu digunakan. Contoh yang kedua, di antara 27 huruf alfabet, sedikitnya ada satu huruf yang diulangi dengan huruf yang sama. Kenapa? Karena kan terdapat 26 huruf alfabet. Jadi pasti ada satu huruf yang diulangi dengan huruf yang sama. Misalnya paling sedikit nih, 1, kayak AA gitu. Karena kan alfabet ada 26, sementara kemungkinannya ada 27. Maka disinilah prinsip pigeonhole digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas generalisasi prinsip pigeonhole. Nah, prinsip pigeonhole menyatakan harus ada setidaknya 2 objek dalam kotak yang sama ketika ada lebih objek dari kotak. Bahkan lebih bisa dikatakan ketika jumlah objek melebihi kelipatan dari jumlah kotak. Misalnya, di antara setiap himpunan 21 angka desimal harus ada 3 yang sama. Ini mengikuti karena ketika 21 objek didistribusikan ke 10 kotak, satu kotak harus memiliki lebih dari 2 objek. Teorema 2.
Jika n objek ditempatkan pada K kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang memuat ceiling n per K objek. Nah, kita buktikan dengan kontradiksi. Misalkan tidak ada kotak yang berisi lebih dari ceiling n per K min 1 objek. Nah, karena ada K kotak, maka jumlah objek terbanyaknya yang dapat dimuat adalah sebanyak K dikali ceiling n per K min 1. Diperhatikan bahwa K dikali ceiling n per K min 1 lebih kecil dari K dikali ceiling n per K plus 1 dikurang 1 sama dengan n. Padahal ada n objek yang akan ditempatkan, sehingga diperoleh kontradiksi. Jadi, pengandaian salah. Seharusnya terdapat kotak yang memuat paling sedikit ceiling n per K objek. Marilah kita perhatikan contoh soal berikut. Berapa banyak minimum mahasiswa yang diperlukan pada kelas matematika diskrit untuk memastikan bahwa setidaknya 6 dari mereka menerima nilai yang sama? Jika ada 5 kemungkinan nilai, yaitu A, B, C, dan F, maka penyelesaiannya banyak minimum mahasiswa yang diperlukan untuk memastikan bahwa setidaknya 6 siswa menerima nilai yang sama adalah bilangan bulat terkecil n, sehingga ceiling n per 5 sama dengan 6. Bilangan bulat terkecil tersebut adalah n sama dengan 5 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 26. Jika hanya 25 mahasiswa, maka kemungkinan untuk itu adalah 5 mahasiswa dari setiap kelas yang mendapatkan nilai yang sama, sehingga tidak ada 6 mahasiswa yang mendapatkan sama. Dengan demikian, 26 adalah banyak minimum mahasiswa yang diperlukan untuk memastikan bahwa setidaknya 6 mahasiswa akan menerima nilai yang sama. Aplikasi prinsip sangkar bulung merpati memperlihatkan adanya eksistensi suatu barisan bagian atau subsquare yang naik atau turun dengan panjang tertentu dalam sebuah barisan bilangan bulat. Nah, barisan itu yaitu A1, A2, sampai dengan AN didefinisikan sebagai sebuah barisan dalam bentuk AI1, AI2, sampai dengan AIM dengan 1 kurang dari I1 kurang dari I2 kurang dari seterusnya sampai dengan kurang dari sama dengan IM kurang dari IN. Nah, jadi ini berarti sebuah barisan bagian yang diperoleh dari suatu barisan tertentu diperoleh dengan mengambil beberapa suku dari barisan tersebut dalam urutan aslinya, dan mungkin tidak memuat suku-suku lainnya. Sebuah barisan dikatakan naik jika tiap-tiap sukunya selalu lebih besar daripada suku-suku sebelumnya, dan dikatakan turun jika tiap-tiap suku selalu lebih kecil dari suku-suku sebelumnya. Adapun teorema 2.3 yaitu setiap urutan bilangan real berbeda n kuadrat ditambah 1 berisi subsquare sepanjang n ditambah 1 yang baik bertambah atau berkurang sepenuhnya. Sebelum kita masuk ke pembuktian teorema, kita perhatikan dulu contoh berikut, yaitu urutan 8, 11, 9, 1, 4, 6, 12, 10, 5, 7 terdiri dari 10 suku. Nah, perhatikan bahwa 10 sama dengan 3 kuadrat ditambah 1. Ada 4 subsquare yang menaik ketat panjangnya 4, yaitu 1, 4, 6, 12, lalu 1, 4, 6, 7, lalu 1, 4, 6, 10, dan 1, 4, 5, 7. Ada juga subsquare yang menurun ketat panjangnya 4, yaitu 11, 9, 6, 5. Nah, kita masuk ke pembuktian teorema tadi. Misalkan A1, A2 sampai seterusnya sampai dengan AN kuadrat ditambah 1 menjadi urutan N2 ditambah 1 bilangan real berbeda mengasosiasikan sebuah pasangan tertentu dengan masing-masing suku urutan, yaitu asosiasi IK DK ke suku AK, di mana IK adalah panjang subsquare menaik mulai AK,
dan DK adalah panjang terpanjang menurun subsquint melalui AK. Misalkan ada peningkatan atau penurunan subsquint dengan panjang N ditambah 1, kemudian IK dan DK keduanya bilangan bulat positif kurang dari atau sama dengan N. Untuk K sama dengan 1, 2, seterusnya sampai dengan N kuadrat ditambah 1. Oleh karena itu, dengan urutan perkalian ada N kuadrat, kemungkinan pasangan tertentu untuk IK, DK dengan prinsip PHP 2N kuadrat ditambah 1 pasangan terurut ini adalah sama. Dengan kata lain, terdapat suku AS dan AT dengan S kurang dari T, seperti IS sama dengan IT dan DS sama dengan DT. Akan ditunjukkan bahwa hal ini adalah mustahil. Karena suku urutan berbeda, AS kurang dari AT atau AS lebih dari AT. Jika sebagai AS kurang dari AT, maka karena adalah IS sama dengan IT, sebuah subsquint panjang IT ditambah 1 naik dapat dibangun mulai dari AS dengan mengambil AS diikuti oleh subsquint panjang IT menaik dimulai dari AT. Hal ini dikontradiksi, jadi demikian pula jika AS besar dari AT, alasan yang sama menunjukkan bahwa DS harus lebih besar dari DT, yang merupakan kontradiksi.